Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia. Malam ini adalah kabar baik untuk penanganan corona di Indonesia karena Indonesia sesaat lagi akan bisa memproduksi sendiri tes kit PCR. Ini adalah tes yang saat ini dianggap paling valid untuk menentukan apakah seseorang positif corona ataukah tidak begitu. Nah, ini sedang diproduksi oleh PT Bio Farma dan juga penelitiannya dilakukan oleh BPPT. Sekarang kita masih terhubung dengan Deputi Bidang Teknologi, Agroindustri dan Bioteknologi BPPT, Pak Sony Solistia Wirawan. Ada juga Direktur Pemasaran Penelitian dan Pengembangan PT Bio Farma, Bu Sri Harsi Teteki, dan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Kang, kalau tadi pertanyaan saya ke Anda, artinya kalau tadi Anda katakan sudah 10.000 yang dites, targetnya Jawa Barat mau ngetes berapa banyak warga, Kang, untuk tes PCR ini? Oh ya, teorinya kan sebanyak-banyaknya, semakin banyak maka kita tahu si virus ini lagi sembunyi di mana, di orang mudik, di orang yang tanpa gejala, kan begitu ya. Tapi karena kemarin di awal-awal kita hanya punya tes darah atau RDT, maka ya kita gunakan itu sehingga kita mengetes masif dan ditemukan 2.000 yang positif versi RDT. Tapi RDT ini kan akurasinya hanya 70% maksimal ya, bahkan kurang. Oleh karena itu sekarang WHO sudah tidak terlalu merekomen tes darah RDT ini. Yang direkomendasinya betul-betul yang PCR tadi. Nah, PCR ini juga sangat terbatas dan mahal. Kita baru beli alatnya dari Korea Selatan dan PCR-nya sebesar 12 miliar. Itu diharapkan bisa mengimbangi kekurangan yang target kita dari RDT itu. Nah, karena mahal sekali, kita sangat gembira, Mbak, kira-kira begitu, mendengar kabar yang selama ini mindsetnya berarti harus beli, impor, nunggu rebutan seluruh dunia, ternyata ada di kota Bandung, kira-kira begitu, sedang diproses dan testing 100.000 pertama, ini akan diproduksi, dipesan BPPT dan crowdfunding. Setelah itu, kalau aman, lancar, bahannya juga lengkap, maka setiap minggu tadi disampaikan bisa 50.000, sehingga dalam teori 0,6% itu kan Indonesia minimal butuh 2 juta yang dites, kira-kira sekarang masih jauh. Nah, mudah-mudahan dengan PCR buatan Bandung ini target memetakan virus corona bisa ketahuan sehingga kita bisa melokalisir, merespon dengan baik dengan data. Tanpa data kita shadow boxing istilahnya, sibuk tapi sebenarnya meninju ke hal-hal yang bukan tempatnya. Nah, mudah-mudahan PCR Bio Farma ini adalah solusi yang selama ini kita tunggu-tunggu. Amin. Kita harapkan ini jadi solusi yang kita tunggu-tunggu, terlebih murah dan juga produksi dalam negeri sendiri. Kita nggak perlu nunggu waiting list untuk impor. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kemudian memetakan itu kan mulai dari sekarang. Kang Ridwan tadi, Kang Emil juga tadi sudah sempat bicara kalau sudah membeli alat tes PCR dari Korea seharga 12 miliar. Pakai yang ini dulu, seberapa efektif Kang untuk memetakan penyebaran corona di Jawa Barat? Oh, sangat efektif, Mbak. Jadi kita kan dua sisi, ngejar pakai rapid test secara masif, juga ngejar secara PCR yang kita beli. Kan PCR kita itu, Mbak, menemukan Pak Bima Arya positif, menemukan Bupati Karawang positif, menemukan Wakil Wali Kota Bandung positif, menemukan klaster di Lembang, klaster di Bogor, klaster di Karawang, klaster di Sukabumi. Itu semua rata-rata menggunakan PCR yang walaupun jumlahnya terbatas, saya hitung betul, Mbak, supaya menghasilkan sebuah hitungan yang kalkulatif, kira-kira begitu. Nah, dengan terbatas saja kita menemukan banyak klaster, apalagi jumlahnya massal dan murah, kan kira-kira begitu. Sehingga kita bisa tahu ini virus sembunyi di mana lagi, apakah ada klaster baru apa tidak. Contoh kecil, di Sumedang ada kepala desa tiba-tiba positif COVID, Mbak. Kita tes pakai PCR, padahal dia nggak pernah kemana-mana. Ternyata gara-gara seminggu terakhir kedatangan pemudik-pemudik dari Jakarta. Nah, gara-gara itu desanya kita lokalisir, hasil tes PCR yang akurat. Nah, bisa dibayangkan kalau jumlah PCR-nya banyak, berarti kami task force gugus tugas bisa menemukan bersembunyi di mana lagi, sampai akhirnya suatu hari nanti kita tahu bisa melokalisir dan Jawa Barat bisa terkendali pengendalian terhadap persebaran virus COVID-19. Makanya PCR ini sangat-sangat berita gembira kalau Bio Farma bisa
mensuplai dan Indonesia tidak perlu impor lagi dan harganya tadi miliar-miliar mahal sekali. Amin. Kalau tadi Jawa Barat beli 12 miliar, memang kalau misalnya BPPT dan Bio Farma ini berhasil memproduksi secara massal, kira-kira biaya produksinya per unitnya berapa nih Pak Sony? Nanti kalau biaya produksinya sekira nanti ke Bu Teki lah yang lebih tahu ya. Nanti kan yang produksi nanti Bu Teki. Tapi saya nanti pengen meluruskan lagi ya sekali lagi bahwa prototipe dari PCR kit ini dibuat oleh PT Nusantik, satu startup company ya, purwarupanya prototipenya yang nanti akan diujikan ke Balitbangkes Oke. ya, kalau sudah oke diizinkan baru diproduksi massal oleh Bio Farma. Tapi kalau misalnya kita bicara keunggulan dibandingkan dengan alat PCR yang diimpor tadi, salah satunya dari Korea, ada juga yang dari Eropa, beberapa kita juga beli. Ini lebih unggul, apa keunggulan alat tes PCR kit yang sekarang sedang dibuat oleh BPPT dan Bio Farma? Nanti Bu Teki akan menambahkan, tapi kira-kira punya kita ini kan dites oleh sampel COVID yang positif orang Indonesia gitu. Jadi harusnya PCR kit itu banyak ya, yang nawarin dari luar banyak. Tapi mungkin mereka PCR kitnya lebih cocok untuk kasus COVID yang ada di tempat mereka. Misalnya dari Cina. Mungkin mereka dicobanya dengan sampel positif COVID-19 di Cina. Nah, kalau di Indonesia belum tentu cocok ya. Kalau yang ini sudah dikondisikan dengan sampel positif COVID orang Indonesia. Jadi mudah-mudahan sensitivitasnya akan lebih tinggi. Gitu. Artinya validitasnya juga makin tinggi ya Pak? Harusnya begitu. Oke, Bu Teki, tadi pertanyaan yang saya lempar ke Pak Sony, silakan Anda jawab. Artinya kalau biasanya pemerintah harus mengeluarkan uang miliaran untuk satu tes kit PCR, begitu katakanlah, berapa nanti biaya yang dikeluarkan oleh Bio Farma untuk satu unitnya? Terima kasih Mbak Alvi. Untuk biaya memang kita akan membuat untuk harga tentunya akan affordable karena ini adalah karya bangsa dan beberapa yang memang masih ada komponen yang akan import ini kita juga karena ada alat produksi dan SDM yang ada di Bio Farma semuanya tersedia. Tentunya kelebihan dari PCR kita ini nanti akan memangkas dalam distribusi yang dan proses pengadaan akan lebih cepat. Karena memang Bio Farma selama ini juga sudah mendistribusikan kebutuhan vaksin dalam program imunisasi nasional ke seluruh provinsi dan jajarannya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi kelebihan, tentunya yang pertama tadi ini adalah karya anak bangsa barengan dengan grup BPPT, ada di situ ada Nusantik, ada Venture dan beberapa perguruan tinggi, periset perguruan tinggi ada di dalam BPPT. Ini adalah saatnya kolaborasi bareng untuk berinovasi dan hilirisasi dari riset ini menjadi peran penting di Bio Farma untuk menghadirkan alat tes kit PCR, RT-PCR ini lebih cepat. Nah, keunggulannya adalah yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony adalah akan divalidasi dengan target gen yang ada di Indonesia. Untuk PCR ini nanti yang proyek dari BPPT ini akan mengambil untuk 2 gen target dari 3 gen target yang sering ada di global, yaitu gen N dan RGRP. Sedangkan gen E nanti mungkin belum perlu untuk dilakukan. Sehingga nanti untuk posisi 2 target gen ini tentu akan sangat berbeda dengan produk-produk yang ada di pasaran seperti yang di Korea, yang Cina dan sebagainya. Itu kita melihat posisi masih 1 gen target dan belum divalidasi dengan gen yang ada di Indonesia. Jadi prosesnya nanti tentunya akan diharapkan spesifisitas dan akurasinya ini akan menjadi lebih bagus lagi dibandingkan lebih tajam dengan, begitu ya? Ya lebih bagus lagi. Ini kita lihat. Tapi mungkin perlu kami sampaikan bahwa PCR kit ini adalah bagian dari satu komponen lain yang ada seperti swab nasofaring, orofaring, kemudian adanya bahan untuk ITM, virus transfer media, kemudian adanya kit ekstraksi, dan kemudian ada validasi serta alat dari PCR yang diperlukan posisinya adalah harus open. Jadi bukan closed system dari alat PCR. Itu sangat penting.
Oke, Bu Teki, kalau tadi kan Pak Soni juga sempat menyebutkan bahwa memang sekarang kita masih menunggu ada komponen yang masih diimpor dan masih belum datang. Artinya bagaimana kemudian menjaga supaya ini tidak jadi kendala ke depannya? Betul, memang ada satu komponen yang masih dalam proses shipment yang ada. Kita berharap untuk akhir April ini bisa hadir, kemudian nanti akan kita lakukan proses untuk prototipenya di Mei, dan nanti mudah-mudahan nanti validasi dan launching bisa kita lakukan dalam waktu segera. Nah, untuk menjaga kelangsungan ini tentunya kita melihat bahwa respon yang sangat antusias akibat dari viralnya Instagram Kang Emil ini membuat kami bersemangat sekali untuk melakukan proses selanjutnya dari tidak hanya 100.000 test kit saja yang nanti akan kita produksi, tapi kita akan menjawab dan memenuhi apa yang menjadi target dari kebutuhan nasional. Oke, Kang Emil, kalau tadi Bu Teki mengatakan kan masih harus melalui beberapa tes lagi sebelum kemudian ini diproduksi secara massal. Mungkin masih ada di kisaran Mei sampai Juni. Menunggu Mei sampai Juni, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk menahan laju sebaran corona di sana sambil kemudian kita memperbanyak tes PCR? Iya Mbak, kan dalam situasi ini pemerintah sudah menyampaikan kita harus proaktif, nggak menunggu hanya drop-dropan dari pemerintah. Itulah kenapa kita lebih dulu provinsi pertama yang membeli test kitnya, juga termasuk mesin yang mengetesnya ya. Yang mahal itu sebenarnya mesinnya Mbak. Kalau test kitnya itu sekitar 500 ribuan per unit kira-kira begitu. Nah kami sudah mengimpor 20.000 dari Korea Selatan. Terus kemarin ada berita baik dari BNPB, dari gugus tugas, ada drop-dropan lagi sekitar 20.000. Jadi sambil menunggu PCR Bio Farma ini siap, mungkin sampai Mei itu kita akan habiskan PCR impor kita dulu lah kira-kira begitu. Nah nanti berbarengan dengan habisnya PCR kita yang memang masih jauh, targetnya harus 100.000 penduduk, sekarang baru puluh ribu. Mudah-mudahan pas habisnya PCR impor kami, datanglah berita baik, PCR yang dari Bio Farma sudah siap. Amin. Sehingga kami tidak perlu mengeluarkan biaya sangat-sangat besar, cukup mampir ke tempat Bio Farma yang kebetulan ada di ibu kota Jawa Barat sendiri. Jadi saya doakan Bio Farma, BPPT, kalau boleh urusan yang administrasinya dipercepat, prosedurnya dipercepat, karena satu hari kita kehilangan waktu sama dengan si virus itu lagi beredar lebih cepat juga. Jadi berpacu dengan waktu ini betul-betul menjadi tantangan bagi semua pengambil keputusan, khususnya hal-hal yang sifatnya bisa dikerjakan dalam negeri. Termasuk Mbak yang kita sampaikan juga, selain PCR kan industri Jawa Barat bisa membuat ventilator sendiri. Itu salah satu berita baik kalau mungkin nanti diliput Kompas TV di lain waktu, untuk menunjukkan bahwa ada hikmahnya Mbak di balik corona ini, yaitu industri-industri, para inventor, ahli-ahli jenius tiba-tiba bisa berkumpul menghasilkan teknologi yang dibutuhkan, karya anak bangsa yang tadinya nggak ada urgensinya kan. Nah sekarang menjadi sebuah hikmah, mudah-mudahan kebetulan industri high-tech-nya semua di Jawa Barat menjadi penyumbang buat keberhasilan penanggulangan corona, dimulai dari Bio Farma, lanjut PTDI, Pindad, dan lain-lain. Insya Allah Mbak, kita optimis Mbak. Amin. Pak Soni mau ditanggapi? Ya Pak, pertama-tama nih Kang Emil, terima kasih ya. TFRI C19, tim kami juga dibantu oleh timnya Kang Emil. Ya, kita diberikan izin untuk akses mengambil sampel ya dari rumah sakit di Jawa Barat. Itu sangat membantu kami. Saya kira kami juga sepakat dengan Kang Emil bahwa kita berusaha untuk bisa mandiri ya. Dan ini pelajaran buat kita bahwa memang 90% dari bahan baku obat kita tuh masih impor. Ya, jadi sekarang inilah kita baru terasa ya. Dan untuk selanjutnya kita harus menyiapkan diri lagi, harus lebih mandiri lagi, sehingga untuk kasus-kasus yang lain kita akan lebih cepat menanggapi dan merespon masalah-masalah seperti ini. Kira itu. Amin. Kang Emil, kalau Anda sempat menyatakan bahwa targetnya selama PSBB ini tes PCR akan dilakukan secara masif sesuai dengan target yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat. Kira-kira 14 hari ini kesampaian nih Kang Emil?
Saya kira belum, Mbak, tapi kita sangat agresif ya, karena percuma kita PSBB tanpa ada penemuan peta persebaran. PSBB itu kan kita mengkondisikan orang disiplin. Nah, kalau dalam kondisi tidak disiplin kan susah menebak. Nah, ini sedang disiplin, maka harusnya kita bisa menemukan virus itu di mana dengan tes masif. Nanti di akhir 14 hari ketahuan hasilnya, apakah trennya turun, kan kira-kira begitu ya. Kalau trennya belum turun berarti PSBB-nya belum berhasil, karena salah satu ukuran ilmiah PSBB, Mbak, itu ada dua. Satu, menurut para ahli, pergerakan manusia itu maksimal hanya 30%. Nah, kita akan evaluasi selama 14 hari ini orang seliweran yang dikecualikan dan yang bandel-bandel ini apakah melebihi 30% populasi atau bagaimana. Kalau belum berarti belum efektif, kedisiplinan harus ditegakkan. Setelah 30% itu tercapai, kemudian tes masif harus dilaksanakan sehingga hasil akhirnya ini masih naik tapi kecepatannya menurun, atau berita baik sekali betul-betul trennya sudah turun. Hanya dua itu yang menjadi ukuran PSBB, maka kita akan habiskan PCR ini di zona PSBB dulu, Mbak, yaitu Bodebek dan Bandung Raya. Baru setelah dua ini di suasana disiplin kita habiskan PCR, baru kita sebarkan PCR ke sekitar 17 kota kabupaten lainnya yang belum PSBB. Dan kebetulan Jawa Barat besok akan mengajukan PSBB-nya skala provinsi, Mbak. Setelah kita amati, kita perlu melakukan kontrol lebih ketat di sisa kota kabupaten Jawa Barat, sehingga Jawa Barat harusnya lebih siap dan bisa punya berita baik, apalagi dengan PCR buatan Jawa Barat juga, Mbak. Oke, kita tunggu nanti kabar baiknya. Semangat terus Kang Emil untuk penanggulangan wabah corona di Jawa Barat. Terima kasih Kang Emil, tapi Bu Teki dan juga Pak Soni masih lanjut bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda, tetap bersama kami.